Titrasi. Titrasi adalah metode menganalisis untuk mengetahui konsentrasi larutan asam atau basa. Beberapa istilah yang penting dalam titrasi asam basa. Yang pertama, titran. Titran adalah larutan baku atau larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Yang kedua, titrat. Titrat adalah yang dititrasi atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Yang ketiga, titik ekuivalen. Titik ekuivalen adalah merupakan kondisi saat asam dan basa tepat bereaksi, yaitu saat jumlah mol H+ dari asam yang bereaksi sama dengan jumlah OH- dari basanya yang bereaksi. Yang keempat, titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi merupakan kondisi saat indikator mengalami perubahan warna. Selanjutnya, pada saat titik ekuivalen jumlah H+ dari asam sama dengan jumlah OH- dari basa, maka pada saat mencapai titik ekuivalen berlaku rumus Ma dikali Va dikali A sama dengan Mb dikali Vb dikali B, di mana Ma merupakan konsentrasi asam, Va merupakan volume asam, dan A merupakan valensi asam, dan Mb merupakan konsentrasi basa, Vb merupakan volume basa, dan B merupakan valensi basa. Nah, persamaan inilah yang digunakan untuk menentukan titrasi asam basa. Alat-alat utama dalam titrasi asam basa yaitu 1. Buret. Buret adalah wadah larutan standar atau titran, yaitu larutan yang konsentrasinya sudah diketahui. Yang kedua, labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer adalah wadah bagi titrat atau larutan yang akan dicari konsentrasinya. Ketiga, statif. Statif ini adalah alat yang digunakan untuk menahan buret atau meletakkan buret pada waktu titrasi. Untuk alat-alat utama dalam pembuatan titrasi asam basa, kita bisa lihat pada di samping saya. Ada 4 macam jenis titrasi asam basa. 1. Titrasi asam kuat dengan basa kuat. Di mana di sini kata-katanya titrasi asam kuat dengan basa kuat berarti asam kuat itu posisinya sebagai titrat karena asam kuat posisinya di bawah dan basa kuat sebagai titran karena posisinya arahnya di atas. Titran asam kuat oleh basa kuat akan menghasilkan kurva sebagai berikut. 2. Titrasi basa kuat dengan asam kuat. Hanya beda posisi saja, di mana titrat dengan titrannya ditukar, titrat yang bawah jadi basa kuat menjadi titrat, sedangkan yang menitrasikan yang di atas itu asam kuat yang menjadi titran. Titrasi basa kuat dengan asam kuat menghasilkan kurva sebagai berikut. Gimana pada gambar kurva di samping, tertera grafiknya itu terlebih dahulu dari atas kemudian ke bawah. Karena posisinya di mana, basa kuat di atas terlebih dahulu baru asam kuat di bawah. Yang ketiga yaitu titrasi asam lemah dengan basa kuat, di mana titratnya berarti asam lemah, sedangkan basa kuat berada pada titran. Titrasi asam lemah dengan basa kuat bisa kita lihat kurvanya sebagai berikut di samping. Yang keempat yaitu titrasi basa lemah dengan asam kuat. Basa lemah berada di posisi titratnya, sedangkan asam kuat berada di titrannya. Titrasi basa lemah dengan asam kuat bisa kita lihat kurvanya di samping sebagai berikut. Di sini ada contoh soal yaitu sebanyak 20 mili asam sulfat dititrasi dengan NaOH 0,1 mol dan ternyata pada akhir titrasi diperlukan volume NaOH sebanyak 20 mili. Yang ditanya yaitu molaritas asam sulfat. Maka diketahui yaitu asam sulfat itu sama dengan H2SO4 dan volume asam yaitu 20 mili dan molaritas basa yaitu 0,1 mol dan volume basa yaitu 20 mili. Maka yang ditanya yaitu molaritas asam. Maka kita masukkan rumus yaitu molaritas asam dikali volume asam dikali valensi asam sama dengan molaritas B dikali volume basa dan dikali dengan valensi basa. Setelah itu kita masukkan nilainya karena Ma molaritas asam belum diketahui, maka tidak ada kita tulis tetap yaitu molaritas asam. Setelah kita tuliskan rumusnya, maka kita masukkan angka yang sudah diketahui, yaitu di mana Ma-nya belum diketahui dan volume asamnya sudah diketahui yaitu 20 mili.
Dan valensi asam dari H2SO4 yaitu 2 sama dengan molaritas basanya yaitu 0,1 mol dan volume basanya yaitu 20 mili dan valensi basa yaitu 1. Maka 20 mili dengan 20 mili sama dengan 0. Yang tersisa yaitu 0,1 mol dikali 1 tetap 0,1. Maka Ma atau molaritas asam sama dengan 0,1/2. Molaritas asam sama dengan 0,05.